Lastir Bonegasitorus dari Fakultas Bahasa dan Budaya dari Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan membahas materi mengenai evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013 atau K13. Subtema yang akan dibahas ada pendekatan penilaian, ada ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian, ada mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian, karakteristik penilaian, implementasi yang dimana ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi pembelajaran dalam K13 di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Kendala atau masalah ditemui oleh pendidik dan peserta didik dalam mengimplementasikannya, dan ada juga solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai bagi individu. Tujuan utama dari pendidikan adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada individu untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk membentuk karakter dan moral yang baik, mendorong kritis berpikir, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan, serta menciptakan kesadaran sosial dan lingkungan. Kita masuk ke poin pertama, yaitu pendekatan penilaian. Di dalam pendekatan penilaian ini terdapat dua yang digunakan, yaitu yang pertama penilaian acuan patokan atau PAP, di mana semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. PAP dilakukan dengan memberikan skala penilaian yang jelas untuk setiap indikator penilaian. Misalnya, skala penilaian terdiri dari sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Pendidik akan memberikan penilaian berdasarkan sejauh mana siswa mencapai indikator penilaian yang ditentukan. Yang B, penilaian acuan kriteria atau PAK, di mana metode penilaian yang menggunakan kriteria atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menentukan tingkat pencapaian atau hasil kinerja siswa. PAK membandingkan kinerja siswa dengan standar kriteria yang telah ditetapkan. PAK dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria yang harus dipenuhi oleh siswa dalam suatu penugasan atau ujian. Misalnya, kriteria tersebut bisa berupa penggunaan tata bahasa yang benar, kejelasan informasi yang disampaikan, pemahaman terhadap materi, dan sebagainya. Pendidik akan memberikan penilaian berdasarkan sejauh mana siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, kedua metode penilaian ini digunakan untuk mengukur pencapaian siswa dalam berbagai aspek atau indikator penilaian. Namun, perbedaan utama antara PAP dan PAK terletak pada betapa jelasnya standar acuan atau kriteria yang digunakan dalam mengukur hasil kinerja siswanya. PAP menggunakan acuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, sedangkan PAK menggunakan kriteria yang ditentukan berdasarkan tugas atau ujian yang diberikan. Kita masuk ke poin B, ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian. Di sini
Saya akan membahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu ruang lingkup. Di dalam ruang lingkup ini, cakupan penilaian dalam kurikulum 2013 terdapat 4, yaitu kompetensi inti sikap spiritual, kedua, kompetensi inti sikap sosial, ketiga, kompetensi inti pengetahuan, keempat, kompetensi inti keterampilan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual. Penilaian terhadap kompetensi inti sikap spiritualitas bertujuan untuk mengukur perkembangan sikap dan nilai-nilai spiritual siswa, seperti keimanan, ketakwaan, dan kebersamaan dengan Tuhan. Penilaian dilakukan melalui observasi pendidik terhadap sikap dan perilaku siswa dalam lingkungan sekolah, kegiatan keagamaan, dan wawancara terkait sikap spiritual. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur perkembangan sikap spiritual dan sosial siswa, seperti daya mengendalikan diri, empati, kerjasama, toleransi, dan kepedulian terhadap lingkungan. B. Kompetensi inti sikap sosial, di mana penilaian terhadap kompetensi inti sikap sosial bertujuan untuk mengukur perkembangan sikap dan perilaku sosial siswa, seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama, toleransi, dan kepedulian terhadap orang lain. Penilaian dilakukan melalui observasi pendidik terhadap interaksi siswa dalam lingkungan sekolah dan masyarakat, serta melalui partisipasi siswa dalam kegiatan sosial. C. Kompetensi inti pengetahuan. Kompetensi inti pengetahuan terhadap kompetensi ini untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep, fakta, dan informasi yang diajarkan dalam mata pelajaran. Penilaian dilakukan melalui tes tertulis, tugas individu dan kelompok, serta ujian kompetensi. D. Kompetensi inti keterampilan. Penilaian terhadap kompetensi inti keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Penilaian dilakukan melalui penugasan, praktikum, proyek, presentasi, dan observasi pendidik terhadap penerapan keterampilan siswa dalam konteks yang relevan. Selanjutnya, teknik dan instrumen penilaian. Terdapat 3, yang dimana yang A. Penilaian kompetensi sikap, B. Penilaian kompetensi pengetahuan, C. Penilaian kompetensi keterampilan. A. Penilaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap, instrumen penilaian yang dapat digunakan meliputi observasi, angket sikap, penilaian diri, atau penilaian oleh orang lain. Di dalam penilaian kompetensi sikap terdapat 4. Yang pertama itu observasi, di mana dilakukan secara berkesinambungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku siswa. Selanjutnya penilaian diri, meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam pencapaian kompetensi. Penilaian antar siswa. Siswa saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Selanjutnya, jurnal, merupakan catatan pendidik baik di dalam maupun di luar kelas. Mengenai kekuatan dan kelemahan siswa. B. Penilaian kompetensi pengetahuan. Terdapat 3, yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan.
tes tulis berupa soal uraian atau esai, tes pilihan ganda atau tugas tertulis. Tes tulis dapat mencakup berbagai tingkat kesulitan dan memerlukan penulisan jawaban yang benar dan jelas. Tugas tertulis dapat berupa makalah, resum, atau laporan yang menunjukkan pemahaman peserta didik terhadap mata pelajaran. Tes lisan berupa daftar pertanyaan. Penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. C. Penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Kita masuk ke poin C, mekanisme dan prosedur penilaian. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidik, pemerintah, atau lembaga mandiri. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Perencanaan ulangan harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ada juga kegiatan ujian sekolah, ujian nasional, hasil ulangan, dan hasil penilaian. Kita masuk ke penilaian, kita masuk ke poin D. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Di dalam pelaksanaan dan pelaporan penilaian terdapat 3, yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidik, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah. Yang A, pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memperhatikan hal-hal sebagai berikut seperti proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes atau notes. Penilaian pada pembelajaran tematik terpadu dilakukan dengan mengacu pada indikator dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk nilai dan deskripsi sikap. Laporan hasil penilaian oleh pendidik dan penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial. B. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan sebagai berikut.
menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu pada indikator kompetensi dasar tiap mata pelajaran, mengkoordinasi ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir sekolah, menyelenggarakan ujian sekolah, menentukan kriteria kenaikan kelas, melaporkan hasil pencapaian kompetensi, melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota, melaporkan hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali, peserta didik dan Dinas Pendidikan, menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria, menerbitkan surat hasil ujian nasional atau SHUN setiap peserta didik bagi satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional dan menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus. C. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah. Terdapat dua, yaitu ujian mutu tingkat kompetensi dan ujian nasional. Ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan oleh pemerintah dan sebelum peserta didik. Instrumen pelaksanaan dan pelaporan ujian mutu tingkat kompetensi mampu memberikan hasil yang komprehensif sebagaimana hasil studi lain dalam skala internasional. Ujian nasional. Penilaian hasil belajar dalam bentuk ujian nasional didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur dan adil. Hasil UN salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Kriteria kelulusan ujian nasional ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah. Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap ujian nasional dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berwajib. Kita lanjut ke poin E, karakteristik penilaian. Karakteristik penilaian hasil belajar adalah konsisten kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum, keterlaksanaannya oleh pendidik, keterlaksanaannya oleh peserta didik, keaktifan interaksi pendidik dengan peserta didik, kemampuan pendidik mengajar, belajar tuntas, otentik, dan berkesinambungan, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi dan berdasarkan acuan kriteria. Di dalam karakteristik penilaian ini terdapat 4, yaitu belajar tuntas, otentik, berdasarkan acuan kriteria, berkesinambungan, dan menggunakan teknik yang bervariasi. Belajar tuntas yaitu ketuntasan belajar merupakan pencapaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Ketuntasan aspek sikap KI1 dan KI2 ditunjukkan dengan perilaku baik peserta didik. Jika perilaku peserta didik belum menunjukkan kriteria baik, maka dilakukan pemberian umpan balik dan pembinaan sikap secara langsung dan terus-menerus, sehingga
peserta didik menunjukkan perilaku baik. Selanjutnya, otentik. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu, mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya ada berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksud sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Selanjutnya, berdasarkan acuan kriteria. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan. Kriteria ketuntasan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan dengan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidik. Selanjutnya, menggunakan teknik yang bervariasi. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Berbagai metode atau teknik penilaian dapat digunakan seperti tes tertulis, tes lisan, penugasan, penilaian kinerja, seperti praktek dan produk, penilaian proyek, portofolio, dan pengamatan atau observasi. Kita lanjut ke implementasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam K13 di tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Kita akan membahas satu-satu. Tingkat SD menyesuaikan dengan perkembangan anak. Dalam perencanaan evaluasi pembelajaran, pendidik harus memperhatikan perkembangan anak usia SD, baik secara fisik, emosional, maupun kognitif. Menggunakan pendekatan formatif. Pendekatan evaluasi formatif sangat penting di tingkat SD, di mana tujuan utamanya adalah memberikan umpan balik kepada siswa untuk membantu mereka dalam meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya, membangun keterampilan dasar. Evaluasi pembelajaran di tingkat SD seharusnya tidak hanya fokus pada pengetahuan siswa, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, instrumen evaluasi yang bervariasi. Pendidik perlu menggunakan berbagai jenis instrumen evaluasi, seperti tes tertulis, tugas proyek, observasi, dan lain-lain. Selanjutnya, menerapkan evaluasi otentik.
Evaluasi otentik dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari ke dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya, melibatkan orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung dan memonitor perkembangan pembelajaran anak di tingkat SD. Tingkat SMP. Yang pertama, melibatkan siswa secara aktif. Dalam perencanaan evaluasi pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan pentingnya melibatkan siswa secara aktif. Selanjutnya, menggunakan variasi instrumen evaluasi. Variasi instrumen evaluasi perlu digunakan untuk menjadi berbagai aspek pembelajaran siswa, seperti tes, tertulis, tugas proyek, presentasi, kerja kelompok, dan sebagainya. Selanjutnya, pendekatan evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi pembelajaran di tingkat SMP seharusnya mencakup pendekatan formatif atau evaluasi sepanjang proses pembelajaran, dan sumatif evaluasi akhir pembelajaran. Selanjutnya, melihat perkembangan sikap dan keterampilan sosial. Evaluasi pembelajaran di tingkat SMP juga harus memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan sosial siswa, melibatkan orang tua dan masyarakat. Seperti di tingkat SD, melibatkan orang tua dan masyarakat juga sangat penting di tingkat SMP. Pendidik dapat melibatkan orang tua dalam evaluasi pembelajaran dengan memberikan umpan balik kepada mereka mengenai kemajuan apa yang ada pada anak orang tua tersebut. Tingkat SMA atau SMK, di mana pertama itu menggunakan variasi instrumen evaluasi perlu digunakan untuk menilai berbagai aspek pembelajaran seperti tes tertulis, tugas proyek, presentasi, kerja kelompok, dan sebagainya. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran di tingkat SMA atau SMK seharusnya mencakup pendekatan formatif atau evaluasi sepanjang proses pembelajaran, dan sumatif atau evaluasi akhir pembelajaran. Selanjutnya, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Evaluasi pembelajaran di tingkat SMA atau SMK juga harus memperhatikan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kreatif. Evaluasi sebaiknya menekankan pada pemahaman konsep, analisis, sintetis, dan evaluasi. Selanjutnya, menggunakan teknologi dalam evaluasi. Dalam era digital, pendidik dapat memanfaatkan teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Misalnya, pendidik dapat menggunakan platform pembelajaran online untuk mengumpulkan tugas, memberikan umpan balik, dan melacak kemajuan siswa. Pendidik juga memanfaatkan alat evaluasi online seperti kuis atau tes adaptif
untuk menilai pemahaman siswa secara cepat dan akurat. Kita lanjut ke G. Kendala atau masalah ditemui oleh pendidik dan peserta didik dalam mengimplementasikannya. Di dalam kendala atau masalah ditemui oleh guru dan peserta didik dalam pengimplementasikannya, jika pendidik terdapat kurangnya pemahaman dan pelatihan, evaluasi dan penilaian yang kompleks. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang pendekatan dan kesulitan dalam mengimplementasikannya secara konsisten dan objektif. Selanjutnya, kurangnya sumber daya dan fasilitas. Kurangnya buku teks, perangkat teknologi, dan fasilitas laboratorium atau ruang kreatif dapat menghambat guru dalam menyampaikan materi pembelajaran secara efektif. Peserta didik. Keterampilan berpikir kritis. Di dalam kurikulum 2013 mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Namun, beberapa peserta didik mungkin menghadapi kesulitan dalam mengembangkan keterampilan tersebut karena kurangnya pengalaman atau pemahaman tentang bagaimana mengaplikasikannya. Selanjutnya, beban belajar yang tinggi. Kecenderungan untuk membuat banyak kompetensi dan materi pembelajaran. Peserta didik mungkin merasa tertekan karena harus menyelesaikan banyak tugas dan materi dalam waktu yang terbatas. Selanjutnya, kurangnya sumber daya dan fasilitas. Kurangnya buku teks, alat-alat praktikum, atau akses ke perangkat teknologi dapat menghambat peserta didik dalam memahami dan mengikuti kurikulum dengan baik. Selanjutnya, solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melibatkan diri dalam pelatihan dan bimbingan yang berkaitan dengan kurikulum 2013, mengikuti lokakarya atau seminar, dan berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Berupaya untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya, menggali potensi lokal, bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk mendapatkan sumber daya tambahan, serta memanfaatkan teknologi meningkatkan pembelajaran. Melibatkan diri dalam pelatihan dan bimbingan yang berkaitan dengan kurikulum 2013. Mengikuti lokakarya atau seminar dan berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, evaluasi dan penilaian yang kompleks. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang pendekatan ini dan kesulitan dalam mengimplementasikannya secara konsisten dan objektif.
berupaya untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya, menggali potensi lokal, bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk mendapatkan sumber daya tambahan, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran. Mengikuti pelatihan atau kursus yang berkaitan dengan menggunakan teknologi dalam pendidikan, berkolaborasi dengan guru-guru lain yang memiliki keahlian teknologi, dan memanfaatkan sumber daya internet maupun bantuan teknologi yang tersedia. Baik, sekian dari pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan rahayu.